Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siapakah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Sayyidah Khadijah adalah seorang wanita yang berasal dari Arab yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang melimpah dan penuh berkah. Dia mengelola sendiri hartanya yang banyak itu. Dia memilih menikah dengan Nabi Muhammad SAW, bukan dengan pemuka-pemuka Arab yang lainnya, karena dia melihat Nabi Muhammad mempunyai kepribadian yang mulia. Pernikahannya dengan Muhammad terjadi di saat Muhammad sedang butuh pekerjaan. Kisah ini berawal ketika Abu Thalib mendorong Muhammad untuk menjadi pekerja Khadijah. Abu Thalib mengeluhkan kondisi ekonomi, keluarga, dan kehidupannya saat itu. Makanya Abu Thalib menyarankan Muhammad untuk bekerja kepada Khadijah, menjualkan barang dagangannya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi mereka rezeki yang melimpah dan hasil keuntungan menjual harta dagangan Khadijah tersebut. Ibnu Sayyidin Nas menceritakan kisah ini secara panjang lebar dalam kitabnya, yaitu Uyunul Athar fi Fununil Maghazi wa Syiyar. Dalam kitab tersebut dikisahkan bahwa di kalangan bangsa Arab, Rasulullah terkenal dengan julukan Al-Amin. Beliau diberikan julukan ini karena kejujuran dan perilakunya yang sangat mulia. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru berumur 15 tahun. Suatu hari Abu Thalib berkata kepadanya, "Wahai putra saudaraku, saya adalah orang yang tidak punya harta. Kondisi sekarang ini sangat sulit bagi kita. Umurku semakin tua dan tidak bisa apa-apa lagi. Kita juga tidak punya barang dagangan. Sekarang ini ada kafilah dagang yang hendak pergi ke Syam. Biasanya Khadijah mencari orang-orang dari kaummu ini untuk mengurusi kafilah dagangannya. Mereka menjualkan hartanya tersebut dan akan mendapatkan upah yang lumayan. Bagaimana kalau kamu menawarkan diri untuk bekerja kepadanya? Kalau kamu mau, saya akan memperjuangkanmu di hadapan beliau, karena dia sudah tahu kebaikan perilakumu. Meskipun sebenarnya saya tidak senang kamu pergi ke Syam, dan saya juga khawatir bila kamu bertemu dengan orang Yahudi. Namun bagaimana lagi? Khadijah binti Khuwailid adalah wanita pedagang mulia dan mempunyai harta kekayaan yang banyak sekali. Sudah menjadi kebiasaan dia mengirim barang dagangannya ke negeri Syam seperti yang dilakukan pedagang-pedagang Quraisy lainnya. Untuk menjual barang dagangannya ini, dia mengangkat beberapa orang dengan gaji yang diambilkan dari keuntungan penjualan dan persentasenya disepakati sebelumnya, atau bisa disebut mudharabah. Mata pencaharian kaum Quraisy adalah berdagang. Bisa dikatakan bahwa bila mereka tidak berdagang, maka mereka tidak punya harta apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyanggupi tawaran pamannya itu dan berkata, "Semoga dia mengutusku melakukan pekerjaan itu." Abu Thalib menimpali, "Saya sungguh khawatir bila dia memilih selain kamu." Kabar keinginan Abu Thalib untuk mengusulkan keponakannya menjadi pekerja dalam kafilah ke Syam terdengar oleh Khadijah. Selain itu, Khadijah juga sudah sering mendengar cerita tentang kejujuran Muhammad.
ketawaduan dan kemuliaan akhlaknya. Khadijah berkata, "Saya tidak tahu kalau dia juga menginginkan pekerjaan ini." Setelah mengetahui semuanya, Khadijah pun memutuskan bahwa Muhammadlah yang pergi ke Syam dengan membawa barang dagangannya. Dia berkata kepada Muhammad, "Yang mendorongku untuk memilihmu adalah kejujuran perkataanmu. Kamu dapat dipercaya dan juga kemuliaan akhlakmu. Saya akan menggaji kamu 2 kali lipat gaji yang biasanya saya berikan kepada orang lain." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyanggupi tugasnya itu. Kemudian beliau menemui Abu Thalib dan menceritakan semuanya. Abu Thalib berkata, "Sesungguhnya ini adalah rezeki yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatimu." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Syam bersama Maisarah, salah seorang hamba sahaya Khadijah. Sebelum pergi, paman Rasul berpesan kepada orang-orang yang berangkat ke Syam untuk menjaganya dengan baik. Ketika Rasul dan Maisarah tiba di pasar Basrah, mereka istirahat di bawah pohon dekat sinagog yang dirawat oleh seorang rahib yang bernama Nusur. Rahib tersebut sudah kenal lama dengan Maisarah. Dia pun bertanya kepadanya, "Maisarah, siapakah yang sedang istirahat di bawah pohon itu?" Maisarah pun menjawab, "Orang Quraisy, penduduk Mekah." Rahib itu berkata, "Tidak ada yang istirahat di bawah pohon ini kecuali Nabi." Rahib itu bertanya kembali, "Apakah di matanya ada warna kemerah-merahan?" "Benar sekali apa yang kamu katakan," jawab Maisarah. Rahib itu pun berkata lagi, "Berarti benar, dialah Nabi terakhir. Andaikan saja saya bisa bersamanya di saat dia nanti diusir oleh kaumnya." Maisarah mengingat-ingat kejadian itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke pasar Basrah dan menjual barang dagangan yang dibawanya. Di tengah-tengah berdagang, Nabi berselisih dengan seseorang berkenan dengan masalah harga suatu barang. Orang itu bersumpah dengan menyebut nama Lata dan Uzza. Nabi berkata kepada orang itu, "Saya tidak mau bersumpah dengan menggunakan 2 nama itu. Bila saya melewati 2 patung itu, saya tidak pernah memperhatikannya." Orang itu berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar." Kemudian orang tersebut membawa Maisarah menjauh dan berkata kepadanya, "Maisarah, dia adalah seorang nabi. Para pemimpin agama kami menemukan sifat-sifatnya dalam kitab suci mereka." Maisarah mengingat-ingat dengan betul kejadian ini. Setelah perdagangan selesai, kafilah pun kembali ke Mekah. Setelah itu, Maisarah selalu memperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya. Dan bila matahari sangat menyengat, Maisarah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di atas untanya selalu dilindungi oleh 2 malaikat selama perjalanan itu. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa kecintaan di hati Maisarah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Maisarah bagaikan pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rombongan kafilah kaum Quraisy berhasil menjual barang dengan mereka dan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Ketika mereka sampai di Murruz Zahron, daerah yang sudah dekat dengan kota Mekah, Maisarah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Muhammad, kamu saja yang melaporkan anugerah Allah ini kepada Khadijah. Dia sudah mengetahui perilaku kamu."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui permintaan Maisarah tersebut. Ketika mereka mulai memasuki kota Mekah, hari sudah siang. Waktu itu Khadijah dan beberapa kawan wanitanya termasuk Nufaisah binti Maniyah sedang duduk di balkon. Khadijah melihat Muhammad yang naik unta sedang memasuki kota Mekah. Dia juga melihat dua malaikat yang melindungi Muhammad dari sengatan matahari. Khadijah memberitahu kawan-kawannya dan mereka pun berheran-heran. Setelah Rasulullah SAW bertemu dengan Khadijah, Khadijah menanyakan hal yang dilihat oleh kedua matanya itu. Maisarah berkata kepada Khadijah, "Saya melihat dua malaikat itu semenjak kami keluar dari Syam." Maisarah juga menceritakan kepada Khadijah perihal ucapan Rahib Nuthur dan seorang yang berselisih dengan Nabi di pasar. Singkat cerita, Khadijah mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali dan dia memberi upah yang berlipat ganda kepada Rasulullah SAW melebihi dari apa yang dijanjikan. Meskipun Khadijah adalah wanita kaya dan terhormat, namun dia sangat penyayang dan tawaddu. Banyak pemuka dan hartawan Quraisy yang melamarnya, namun dia menolak. Khadijah malah memilih salah seorang pekerjanya yang bertugas menjualkan barang dagangannya. Kerendahan hati Khadijah sangatlah besar. Hal ini tampak jelas ketika dia mengutus Nufaisah binti Maniyah untuk menanyakan kesediaan Muhammad menikahinya setelah pulang dari Syam membawa barang dagangannya. Nufaisah binti Maniyah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Apa yang menghalangimu melakukan pernikahan?" Rasulullah SAW menjawab, "Saya tidak punya harta yang bisa digunakan untuk menikah." Nufaisah binti Maniyah berkata, "Bila semua keperluanmu dipenuhi dan kamu diminta menikahi seorang wanita yang cantik, kaya, terhormat, dan sepadan, al-kafa'ah, apakah kamu mau?" Rasulullah SAW menjawab, "Siapakah wanita itu?" Nufaisah binti Maniyah menjawab, "Khadijah binti Walid." Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana saya bisa melakukannya?" Nufaisah binti Maniyah menjawab, "Serahkan semua kepadaku." Rasul kemudian berkata, "Baiklah." Lalu Nufaisah binti Maniyah menemui Khadijah dan menceritakan semuanya. Setelah itu, Khadijah mengutus seseorang kepada Rasul untuk memberitahu waktu pelaksanaan pernikahan. Dia juga mengutus seseorang untuk memberitahu pamannya, Amr bin Asad, agar dia nanti yang menikahkan dengan Muhammad. Rasulullah SAW juga meminta restu kepada paman-pamannya dan mengundang mereka untuk menghadiri acara pernikahan. Pada acara pernikahan itu, Amr bin Asad, wanita ini tidak akan mengecewakan pengantin pria. Akhirnya Rasulullah SAW menikahi Khadijah. Ketika itu Rasulullah SAW berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Khadijah lahir 15 tahun sebelum kejadian perang Gajah. Khadijah sangat sabar mengarungi kehidupan bersama Rasulullah SAW. Kesabarannya ini juga merupakan kerendahan hati seorang wanita kaya dan terhormat. Sewaktu di Mekah, Rasulullah SAW banyak dimusuhi oleh orang Arab, baik laki-laki maupun perempuan, karena beliau mendakwahkan ajaran yang dianggap sesat oleh mereka. Di antara orang-orang yang sangat memusuhi Nabi adalah Bani Umayyah dan Bani Makhzum, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ummu Jamil binti Hab, istri Abu Lahab, adalah seorang wanita yang sangat benci terhadap Rasulullah SAW. Dia selalu mendorong suaminya Abu Lahab untuk menghalang-halangi dakwah Nabi SAW. Hingga akhirnya Allah menurunkan suatu surah
penuh yang menyinggung dan mengancam Abu Lahab dan istrinya dengan ancaman neraka yang menyala. Ummu Jamil juga menyuruh kedua anaknya untuk mencerai dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kalsum yang telah menjadi istri mereka. Ummu Jamil melakukan ini dengan maksud untuk menekan kejiwaan Rasulullah SAW dan Khadijah. Menghadapi keadaan seperti itu, Khadijah tetap tabah dan sabar, selalu mengharap pertolongan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi Muhammad dan semua keluarga Abdul Muthalib diembargo oleh kaum kafir Quraisy. Khadijah memilih berlapar-lapar dan menghadapi kesulitan bersama Bani Abdul Muthalib dan suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kerendahan hatinya dan juga keikhlasannya. Dia banyak berkorban baik jiwa maupun harta kekayaan yang dimilikinya. Semoga Allah melimpahkan ridho kepadanya. Amin ya rabbal alamin.